Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami dengan saya Muhammad Rizky Ramadan dengan nomor NIM 1040 1240 0328 dan saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Boleh diperkenalkan dirinya? Aku ya. Nama saya Hafiz Alfarabi dengan nomor NIM 1040 12400 214. Lalu selanjutnya Ya, nama saya Muhammad Nova Al-Faruq dengan NIM 104012400412. Nama saya Abdias Rafi Ananda Ardelia dengan NIM 1040124345. Nama saya Rinisa dengan NIM 104012400386. Nah, di sini kami akan membahas sebuah tema yang mungkin sering marak terjadi untuk sekarang, yaitu bahayanya judi online. Nah, boleh teman saya sebagai host kedua bisa menjelaskan? Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu judi online. Judi online itu adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet seperti taruhan bola, slot, poker, dan kasino virtual dan lain-lainnya. Semua itu bisa diakses melalui HP, laptop, dan mudah banget deh sekarang untuk diakses pakai VPN. Tapi di balik kemudahan itu tersembunyi bahaya besar. Dari sisi hukum negara, banyak jenis judi online yang ilegal. Tapi anehnya tuh masih banyak situs yang tetap beroperasi dan bahkan promosi melalui media sosial. Hal ini sangat memprihatinkan, apalagi banyak remaja dan mahasiswa yang menjadi korbannya. Nah, betul banget. Kita sekarang bahas dampaknya. Pertama, tentu saja dampak ekonomi. Banyak orang yang awalnya cuma coba-coba, akhirnya kecanduan dan menghabiskan uang bulanan, bahkan berhutang demi bermain judi online. Yang kedua, ada dampak psikologis. Orang yang kecanduan judi online sering mengalami stres, depresi, cemas berlebihan, bahkan keinginan untuk bunuh diri karena terlilit hutang. Yang ketiga, dampak sosial. Banyak hubungan keluarga yang rusak, pertemanan yang hancur, bahkan sampai kehilangan pekerjaan atau dikeluarkan dari kampus gara-gara kecanduan judi. Betul banget. Kita sekarang Nah, kalau dari sisi Islam, kita tahu bahwa judi adalah perbuatan yang diharamkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 40 yang isinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Omar berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Jadi jelas banget, jadi bukan hanya haram, tapi juga termasuk perbuatan keji dan tipu daya setan. Bukan hanya merusak harta, tapi juga merusak akhlak keimanan. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Uang dari hasil judi itu haram dan tidak akan membawa berkah dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat berita-berita belakangan ini, banyak banget kasus mahasiswa yang ditangkap karena judi online. Ada yang pakai uang kuliah buat main slot, ada juga yang menjadi pelaku penipuan karena butuh modal buat berjudi. Mirisnya lagi, ada anak muda yang sampai mencuri data
dari orang tua sendiri. Bahkan ada kasus kriminalitas seperti perampokan yang berawal dari judi online. Ini jadi refleksi buat kita semua. Kita sebagai mahasiswa harus sadar bahwa waktu muda ini adalah masa untuk membangun masa depan, bukan menghancurkannya dengan berjudi. Jangan sampai kita tergelincir ke dalam jerat setan karena nafsu dan gaya hidup instan. Nah, lalu apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus menjaga diri dengan iman dan ilmu. Dekatkan diri kita kepada Allah, perbanyak ibadah dan isi waktu luang kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Lalu yang kedua, edukasi dan saling mengingatkan. Jadi kalau misal ada teman-teman kalian yang berjerat nih, coba aja diskusi, ngobrol, kalau bisa beri nasihat dan laporkan kalau sudah terlalu parah. Nah, yang ketiga, kita harus aktif di lingkungan yang sehat seperti organisasi kampus, komunitas dakwah, dan kegiatan sosial lainnya. Lingkungan yang baik itu akan menjaga kita dari hal-hal yang negatif. Nah, teman-teman semua, kita sudah bahas tentang bahaya judi online dari berbagai sisi. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjauhi perbuatan ini. Nah, jangan gadaikan masa depan hanya untuk kenikmatan sesaat. Mari kita bangun kehidupan yang lebih baik dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Akhir kata, semoga kita semua terhindar dari godaan judi online dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati dia, hati-hati. Yang terjauh dari rahmat Allah, yang mau menjerumuskan dirinya dalam judi. Jadi ketika seorang insan mengaku beriman, ikut dia partisipasi dalam judi itu, apapun bentuknya, maka pada saat yang bersamaan dia sedang menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi imannya disoal, akalnya disoal, dia sedang terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia sedang terjauh dari sifat-sifat kebaikan. Ya, maka bagian akhirnya fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hindari. Ini kan kita yakin betul ini bermasalah, hindari supaya engkau cenderung bahagia. Maka poin kelimanya, orang-orang yang terlibat dalam judi sesungguhnya hidupnya jauh dari kebahagiaan. Tidak ada orang kaya karena judi. Bodoh itu. Pakai akal sehatmu. Yang gila karena judi banyak. Yang miskin karena judi banyak. Yang cerai gara-gara judi banyak. Yang bunuh diri gara-gara judi banyak. Tapi kenapa kau tidak sadari setan tutup itu akal sehatmu? Supaya apa? Kau tetap larut dalam judi. Kenapa? Judi ini berbahaya. Bahkan dalam Al-Quran, judi itu selevel penyebutannya dalam Quran dengan khamar. Al-Quran menjelaskan innamal khamru wal maisir. Sejajar itu satu level ki. Khamar dan judi sudah itu dikatakan oleh Allah rijsun. Bahasa Indonesianya itu rijsun, bapak moyangnya dosa. Sudah dosa, tapi bapak moyangnya dosa. Cukup sampai di situ tidak. Allah ponis lagi min amali syaitan. Coba, sudah perbuatan dosa, bapak moyangnya dosa, ditambah lagi kalimat oleh Allah min amali syaitan, perbuatan syaitan. Maka Allah pakai koma, jauhi agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Tidak mungkin Allah haramkan judi kalau itu faedah. Bagi kalian orang beriman, percaya kok, cas itu dalam hatimu. Yakinkan tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kalau ada faedah di dalamnya. Orang-orang yang terlibat judi emosinya nggak stabil. Mau judi kecil-kecilan, besar-besaran, semuanya sama. Ketika slot itu dipasang, habis jadi candu, pinjam sana-sini, pulang ke rumah, ya yang ada hanya muka-muka masam, debat dengan istri, saling marahan, nggak peduli dengan anak, kemarahan mulai muncul, akal sudah tidak mencerna dengan baik, terjadi permusuhan. Ya, karena itu saya menghimbau kepada semua tanpa kecuali, dengan era yang sekarang sudah berubah begitu dinamikanya cepat, kompleksitasnya tinggi,
Cukup dengan mengatakan kita beriman kepada Allah dan ingat bahwa kita akan meninggal. Suatu saat akan dihisab. Ya, jaga iman kita. Saya meminta, menghimbau ya kepada seluruh anak Bumi Pertiwi ini yang hadir di bumi Indonesia, semuanya tanpa kecuali, terkhusus bagi orang-orang Islam yang mengatakan saya beriman. Mulai saat ini sudah katakan tidak, jauhi ya, dan kita sekarang sedang dalam keadaan yang sangat darurat persoalan judi online ini. Jauhi, jangan pernah bersentuhan ya, tepikan sejauh-jauhnya karena ini bisa mengancam kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat kita.